Apa kabar kalian hari ini di rumah? Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan mengadakan ibadah Karisma Kids walaupun secara online. Kita mau mempersiapkan diri kita. Nah, ketika pastikan kalian semua sudah rapi, sudah wangi, sudah menyiapkan Alkitab, alat tulis dan lain sebagainya. Sehingga kita datang kepada Tuhan, kita mau konsentrasi. Ya, kita akan mulaikan ibadah kita. Yuk, ketika undang kita semua bangkit berdiri. Iya, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kembali kita angkat pujian ini saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Semua tutup mata, lipat tangannya, ikuti kakak Tika berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Pagi hari ini kami mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua yang ada di rumah kami, serta guru-guru sekolah minggu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi tentang kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Kasihnya seperti sungai. Ikuti Kak Tika ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Iya, kasih siapa yang seperti sungai? Iya, kasih Tuhan Yesus untuk kita semua umat manusia. Karena itu, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita pun harus mengasihi. Hanya Tuhan aja yang dikasihi, sesama manusia. Yuk, kita angkat satu lagu pujian lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh marah, 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 marah itu dosa, marah, marah, marah itu dosa, marah, marah, marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Aku senang, senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal, 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 nakal itu dosa, nakal, nakal, nakal itu dosa, nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal, anak Tuhan tak boleh nakal, Tuhan tak boleh nakal. Iya, anak Tuhan gak boleh marah-marah, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Anak Tuhan juga gak boleh nakal. Karena itu kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun kita masih anak-anak, kan kita anak-anak Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong, Yesus tolong padaku, Yesus, Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi guru sekolah minggu yang akan bercerita, serta Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Ya, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh silakan duduk dan siapkan Alkitabnya semuanya. Bagi yang kelas kecil, orang tua, cici atau koko boleh mendampingi. Sedangkan kelas Elia dan juga kelas Paulus boleh baca sendiri. Kan udah gede, jadi harus belajar mandiri. Ya, kita mau belajar firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Panjang. Sekali lagi, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Perikopnya di sana orang Samaria yang murah hati. Nah, seperti kita baca di ayat yang ke-27 terlebih dahulu. Ya, ketika akan baca buat kalian semua, kalian perhatikan Alkitab kalian di rumah masing-masing. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Waktu itu ada ahli-ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus. Mereka tanya kepada Yesus, Tuhan, kalau kami mau masuk surga, kalau kami mau hidup kekal, itu gimana sih caranya? Nah, Tuhan Yesus bilang turuti firman Tuhan. Lalu Tuhan tanya, apa isinya emang firman Tuhan? Nah, mereka pintar adik-adik. Mereka jawabnya di ayat yang ke-27 bilangnya harus mengasihi Tuhan dan juga sesama manusia. Nah, lanjut mereka mau cobain Tuhan Yesus lagi. Terus bilang, emang sesama kami itu siapa sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Seperti apa ceritanya? Yuk perhatikan video ini. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria, yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat.
Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Oke, kalian udah lihat kan videonya bagaimana perumpamaan yang Yesus berikan ya. Di sana seperti yang kalian saksikan. Nah, ada 3 orang yang lewat dari satu jalan. Ada imam, Lewi, dan juga orang Samaria. Perlu adik-adik ketahui bahwa orang Samaria itu orang yang berbeda dengan orang Yahudi. Ya, maksudnya berbeda bagaimana? Mereka itu sering dianggap musuhan. Ya, orang Samaria itu dengan orang Yahudi itu bermusuhan. Karena orang Samaria ini tidak menyembah kepada Allah. Sedangkan orang Yahudi ini menyembah kepada Allah. Nah, karena itu mereka bermusuhan. Ada perbedaan di antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Makanya di dalam cerita ini diperlihatkan siapa sebenarnya sesama kita manusia. Ya, perlu adik-adik catat, sesama kita manusia itu adalah siapa saja selama itu manusia. Mau dia sukunya berbeda, mau dia kebudayaannya berbeda, warna rambut beda, rambutnya beda, bentuk badan beda, semua itu sesama kita manusia. Nah, kepada sesama kita manusia, firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita nggak mau dipukul, maka jangan pukul orang lain. Kalau kita mau ditolong orang lain, maka tolonglah orang lain. Walaupun orang Samaria itu nggak kenal Tuhan, orang Yahudi kenal Tuhan, tapi orang Samaria yang murah hati ini menolong. Nah, itu baru namanya menyatakan kasih kepada sesama manusia. Jadi ingat, kita mengasihi itu bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama manusia sekalipun kita berbeda-beda seperti Indonesia. Tugas hari ini untuk kelas Daud. Ya, nanti Kak Tika akan memberikan satu kertas, di dalamnya ada beberapa gambar. Kalian tempellah gambar-gambar itu di kertas berwarna yang Kak Tika berikan sesuai dengan nomor yang telah Kak Tika buat. Jadi nomor 1 misalnya judulnya taruh di atas kolom nomor 1 ya. Lalu gambar nomor 2 di kolom nomor 2 dan seterusnya sampai kertasnya itu penuh. Banyak banget. Ya. Tugas kelas Elia. Nanti Kak Tika akan berikan potongan-potongan kata, kalian susun menjadi sebuah kalimat yang ada di firman Tuhan. Ya, jadi Kak Tika nggak akan kasih tahu ini ayatnya di mana, tapi kalian harus susun menjadi kalimat yang benar sehingga membentuk sebuah ayat firman Tuhan. Untuk kelas Paulus, pertanyaan pertama. Dari ketiga orang dalam video tersebut, imam, orang Lewi dan juga orang Samaria, siapakah sesama kita manusia yang saling mengasihi dalam cerita ini? Sekali lagi, dalam video tadi ada 3 orang, imam, orang Lewi dan orang Samaria. Dari ketiganya, yang manakah yang sudah membuktikan kasihnya kepada sesama manusia? Pertanyaan kedua, sudah? Apa yang dimaksud dengan sesama dalam cerita ini? Tika ulang ya, apa yang dimaksud dengan sesama di dalam cerita ini? Soal yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini kepada orang Yahudi untuk menunjukkan kasihnya? Sekali lagi, soal ketiga, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini untuk menunjukkan kasihnya kepada orang Yahudi ini? Yang keempat, dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 30 tadi, ayat berapakah yang berisi kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia? Sekali lagi, yang keempat,
Dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, ayat manakah yang berisi kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Pas sudah tahu ya? Oke. Sudah? Alat tulisnya boleh diletakkan. Ya, oke, pintar. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Semua tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kami, sekalipun banyak perbedaan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua untuk minggu depan boleh beribadah kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan.